Cina tuh sekarang tuh lagi rame ada aplikasi yang bisa nge-scan kekurangan muka kita. Sesuai sama perhitungan golden ratio. Length of my two eyes are different, it says. Dan bahkan ada pinjolnya loh. Pinjol yang disebut dana kecantikan. Biar orang-orang bisa oplas sebagai modal supaya kita bahas industri kecantikan lagi kali ya. Sebelumnya kita kan udah pernah ngebahas sejarah oplas dan wisata kecantikan Korsel kan, yang emang jadi pusatnya oplas dunia, di mana setiap 1 dari 3 perempuan di sana tuh pasti pernah oplas. Nah ternyata di Asia Timur selain Korsel ada Cina juga nih, yang warganya tuh kecanduan oplas juga. Ya mungkin lo pernah denger kalau standar kecantikan di Cina tuh kan nggak masuk akal ya, jatuhnya tuh udah nggak manusiawi. Karena ya nggak akan ada manusia yang terlahir kayak standar kecantikan di sana. Tapi karena itu dianggap ideal, jadinya banyak tuh orang Cina yang ngelakuin operasi plastik demi bisa mewujudkan apa yang menurut mereka cantik. Tapi emang udah separah apa sih ketagihan oplas di Cina? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas kenapa warga Cina jadi ketagihan oplas di Learning by Googling. Ya di zaman sekarang kan yang namanya oplas tuh kan kayaknya kan udah umum banget ya. Apalagi di Asia yang jadi wilayah yang paling banyak melakukan operasi plastik. Dan salah satu negara yang industri oplasnya lagi berkembang banget tuh ya Cina. Kalau menurut Badan Riset Frost & Sullivan, mereka bilang pasar kecantikan medis di Cina tuh itu emang gede banget dan meningkat terus dengan peningkatan 17,3% per tahunnya. Terus juga disebut nilai pasar kecantikan medis di Cina tuh naik dari 143,6 miliar yuan di tahun 2020 jadi 318,5 miliar yuan di tahun 2024. Dan diperkirakan di tahun 2030 nanti, nilai industri kecantikan medis di Cina tuh akan mencapai 1,3 triliun yuan atau 201 miliar US dollar. Edan banget ya naiknya ya. Terus juga kalau menurut BBC, sekarang aja tuh per tahunnya tuh ada lebih dari 20 juta penduduk Cina yang oplas. Dan sekitar 80-90% diantaranya adalah perempuan. Dan usia dari perempuan-perempuan ini juga tuh tergolong muda banget loh. Rata-rata usianya tuh 25 tahunan. Rata-rata detailnya di umur segitu. Tapi kalau kita lihat lebih detail lagi, ada banyak juga tuh pasien oplas yang bahkan masih SMA atau SMP. Wah. Tapi ya di sana bocah-bocah sekolah oplas tuh ya itu udah kayak biasa aja ya. Kayak ya udah wajar-wajar aja. Soalnya kan ya emang banyak. Tapi kebayang nggak sih umur SMP 13-14 tahunan gitu udah harus mikirin penampilan, udah harus mikirin, gue harus cantik, gue harus ngubah penampilan biar menarik. Kasian, Jir. Dan hal ini juga lah yang banyak disorot sama media-media barat. Soalnya walaupun di barat oplas tuh bukan hal yang tabu juga, tapi prakteknya kan nggak seumum di Asia Timur kayak di Korsel atau di Cina kan. Apalagi di 2 negara Asia Timur itu, oplas anak-anak tuh kan banyak terjadi. Usia rata-ratanya aja kan muda banget tadi kan. Sedangkan kalau di Amrik, usia rata-rata oplas tuh di sekitar 40-50 tahunan. Jadi emang jauh banget nih bedanya nih. Karena itu makanya orang barat banyak yang heran nih. Kenapa banyak banget anak muda, khususnya di Cina, yang ngelakuin operasi plastik. 做网红的是非常多的啊，因为他要求上镜，看上去比较立体，他不允许自己在容貌上有什么缺点啊，他总拿自己的缺点跟其他人的优点来进行比较。 Dan alasan kenapa oplas jadi hal yang umum di Cina tuh sebenarnya tuh ada banyak banget ya alasannya ya. Mulai dari keinginan pribadi, budaya menjunjung penampilan di atas kemampuan, sampai pengaruh dari para idol dan juga standar kecantikan yang ketat. Standar kecantikan sana kan, mata harus gede kayak anime, kulit harus putih, pinggang harus kecil, dagu harus lancip, hidung harus mancung, ya macem-macem lah. Terus iklan dan slogan berbagai produk kecantikan yang beredar juga tuh ngebikin mindset gua harus sempurna tuh jadi makin tertanam tuh di sana tuh. Ngebikin banyak orang jadi overthinking sama penampilan mereka. Jadi kata-kata di iklan kayak yang misalnya, hanya orang cantik yang bisa disebut sebagai wanita seutuhnya. Atau wajah cantik membuat kita lebih percaya diri. Itu yang gitu-gitu ngebikin orang jadi insecure tuh. Ngerasa kalau mereka nggak cantik berarti mereka nggak jadi wanita seutuhnya. Kalau mereka nggak cantik berarti mereka nggak bisa percaya diri. Ini nyebelin sih ya. 年就开始分期贷款，趁着年轻赶紧美起来啊，不然的话等你有钱了白丑好几年，不能输在起跑线上呀。所有的人都做了微整，只有你没有做，你肯定会被人甩下一大截呀。其实这个社会还是比较残酷的，我觉得目前现在社会整体的这种取向就是。Terus selain dari iklan, lingkungan sekitar juga tuh sama pengaruhnya. Nih, kalau menurut aristokrat plastik surgery disebut, lingkungan sekitar kayak keluarga, temen, atau bahkan atasan di kantor, itu tuh kadang tuh suka secara nggak langsung nyuruh oplas loh. Mereka tuh suka bilang kayak, kayaknya kamu kalau punya kelopak mata ganda bakal lebih cantik deh.
Dibilang gitu, kepikiran aja, jadi pengen oplas aja. Bahkan sama kayak di kita, perusahaan atau kantor yang ngebuka loker di Cina juga tuh mereka tuh suka nyantumin syarat-syarat yang berkaitan sama fisik, walaupun kerjaannya nggak ada hubungannya sama sekali. Suka ada minimal tinggi badan, berat badan maksimal, berpenampilan menarik, sampai berpakaian elegan. Padahal kerjanya nanam tomat misalnya. Ya intinya umum banget lah syarat-syarat kayak gitu, seolah-olah orang jelek tuh nggak butuh kerjaan. Makanya kalau menurut orang yang diinterview sama South China Morning Post, dia bilang, di Cina tuh kalau kita jelek, kita bakalan ketinggalan jauh di belakang. Soalnya wajah adalah modal. Dan kalau kita menginvestasikan uang kita buat oplas, itu artinya modal kita untuk berkarir dan hidup lebih baik bakalan makin top tuh. Soalnya kalau menurut dia, duit bisa habis, duit bisa kehilangan nilai, tapi wajah cantik tuh akan selalu membantu kalau kita lagi kesusahan. Ya pokoknya dia yakin banget tuh kalau beauty privilege is real. Jadi ya menurut dia, selama ada duitnya, mau lu cewek atau cowok, ya pakai aja udah duitnya buat oplas, biar bisa mempercantik diri. Atau ngutang dulu juga nggak apa-apa, nanti juga duit bakal datang sendiri kok kalau kita udah cantik, kalau kita udah ganteng. Kata dia gitu tuh. 其实我们现在有一个词叫容貌焦虑嘛，包括我本人其实也有容貌焦虑。我看到一个帅哥，我会幻想，有一天我成为他那个样子，我会怎么样？我会不会受到喝彩？我会不会受到追捧？我会不会这个得到更多的机会？这个机会不管是工作上的，还是我们恋爱的机会。 Dan ya walaupun ini gue sebenarnya pengen ngebantah ya, tapi apa yang dia omongin tuh ada benernya juga loh, khususnya di Cina aja dulu deh. Soalnya kalau menurut Sixton, dari cerita satu laki-laki yang jadi tutor les di sana yang habis ngelakuin oplas, dia bilang, dia tuh sebelumnya tuh bener-bener nggak ada pengalaman ngajar sama sekali. Tapi waktu dia ngelamar kerja jadi tutor les itu langsung diterima tuh dia tuh. Dan waktu dia nanya kenapa dia langsung diterima padahal nggak ada pengalaman sama sekali, direkturnya ngejawab, setiap hari banyak orang pintar yang melamar kerja di sini, tapi tidak ada yang tampan. Kami kekurangan guru tampan. Ini kan nopo iki, butuhnya guru buat ngajar, diambilnya yang ganteng. Oke. Iya, sebenarnya si guru ini juga bilang sih kalau dia sendiri tuh agak gimana gitu. Keterima jadi tutor tuh karena fisiknya, bukan karena kemampuannya. Tapi ya mau gimana lagi kan. Itu kan emang salah satu benefit yang dia incer kan waktu dia mutusin buat oplas kan. Terus dia juga bilang guru-guru lain tuh kadang tuh suka bisik-bisik ngomongin dia. Digosipin keterima ngajar cuma karena ganteng. Tapi ya udah, yang penting gue ganteng, gue kerja aja. Bodo amat sama yang lain. Dia mikirnya gitu tuh. Dan karena dia ganteng ini, jadinya banyak murid yang ngefans sama dia dan ikut kelasnya dia. Yang akhirnya sedikit banyak ngasih keuntungan ke instansinya juga, ke bimbelnya juga. Dan ini sejalan sih sama datanya CNN yang bilang, orang-orang yang berpenampilan menarik tuh mereka tuh dapat gaji per jam sekitar 5% lebih banyak daripada rekan kerja mereka yang biasa aja. Dan 9% lebih banyak dari mereka yang kurang menarik. Jadi ya harus diakui emang ada semacam diskriminasi penampilan ya dalam pekerjaan ya. Tapi apakah di sini juga begitu atau di Cina doang nih? Ini kalau ada yang punya cerita terkait ini boleh komen ya. Terus nih yang wadaw nih kalau menurut The Economist, di Cina tuh sekarang tuh lagi rame ada aplikasi yang bisa nge-scan kekurangan muka kita. Sesuai sama perhitungan golden ratio. Ini kan anjir ya. Jadi nanti di aplikasinya ditunjukin tuh, kalau mau lebih cantik, lebih ganteng, apa nih yang harus diubah dari muka lu nih? Misalnya dikasih tahu, hidungnya kurang kecil, dagu kurang lonjong, muka kurang oval, mata kurang gede, itu dikasih tahu tuh semuanya tuh. Terus kalau misalnya kita milih mau oplas hidung, itu nanti sama aplikasi ditunjukin tuh, muka kita bakal jadi kayak gimana kalau hidung kita diubah, bakal sejauh apa perubahannya. Terus nantinya aplikasi itu juga tuh bakal nyaranin beberapa lokasi klinik bedah yang bisa kita datengin sesuai sama keperluan kita. Jadinya akses ke klinik oplasnya juga tuh jadi lebih gampang. Dan kalau misalnya kita nggak punya duit, disediain juga tuh pilihan ngutang. Dan bahkan ada pinjolnya loh. Pinjol yang disebut dana kecantikan. Biar orang-orang bisa oplas sebagai modal supaya keterima kerja. Permak muka pakai pinjol, Jir. Aduh. Looks fancy. Be kind. The answer of my two eyes are different. It says. Gengmei, which means more beautiful in Chinese, and So-Young are just two of the many social networking platforms in China dedicated to cosmetic surgery.
Dan dengan semua kemudahan ini, mulai dari nge-scan kekurangan muka, ngelihat prediksi hasil, pencarian dan akses ke klinik bedah, sampai tadi tuh pastinya tuh kemudahan pembayaran, gara-gara itu jadinya makin banyak deh klinik-klinik oplas yang dibuka di Cina. Yang sayangnya kebanyakan ternyata justru ilegal. Nih, kalau menurut iResearch, badan konsultan di Cina, mereka bilang, di tahun 2019 tuh ada 93.000 klinik oplas di Cina. Yang 80.000 diantaranya adalah klinik ilegal. Cuma 13.000 loh berarti lo yang legal loh. Jauh amat ya. Dan klinik-klinik legal ini tuh banyak dibukanya tuh di pemukiman warga, kayak di rumah atau di apartemen gitu. Karena ya emang seamatir itu. Tapi ya tetap aja tuh banyak yang tergiur tuh. Dan ya karena ilegal, karena nggak berlisensi, jadinya banyak deh operasi yang gagal deh. Kalau menurut China Consumer Association, organisasi yang berafiliasi sama pemerintah Cina, disebut jumlah pengaduan tentang oplas yang gagal tuh meningkat lebih dari 10 kali lipat dari tahun 2015 ke tahun 2019. Karena ya makin banyak yang oplas di tempat ilegal, makin banyak deh masalah yang berkaitan sama hal itu kan. Dan sayangnya seringnya operasi pembalikan oplas yang gagal tuh malah ngebikin wajah pasiennya makin rusak. Makanya jarang ada dokter yang mau ngambil operasi pembalikan oplas yang gagal. Karena ya kalau ada apa-apa kan pasti mereka yang kena kan. Apalagi terus kalau menurut Ai Xiaoyu, salah satu pegawai di Soyang, aplikasi kecantikan terbesar di sana, dia bilang lebih dari 80% kasus oplas yang gagal tuh nggak mungkin bisa dibalikin lagi ke kondisi awal. About 40,000 medical accidents occur in these unlicensed clinics every year, an average of about 110 per day. China had over 80,000 unlicensed institutions in 2019, accounting for about 84% of the market, with uncertified physicians making up 72% of all practitioners. Terus mirisnya nih, kalau menurut The Kebin Hong Kong disebut, banyak orang yang ngelakuin oplas di Cina tuh udah bukan didasari pengen ngebenerin kekurangan doang, tapi jatuhnya tuh udah kecanduan. Disebut sebanyak 43% dari mereka yang disurvei ngelakuin operasi hidung di Hong Kong tuh mereka menderita gangguan dismorfik tubuh. Baik yang sedang maupun yang berat. Buat yang mungkin belum tahu nih, gangguan dismorfik tuh itu gangguan yang berkaitan sama kondisi obsesif kompulsif yang ngebikin mereka selalu fokus sama kekurangan di fisik mereka. Mereka ngerasa semua orang yang lihat ke mereka tuh pasti tuh fokusnya tuh ke kekurangannya aja. Jadinya mereka ngebayangin diri mereka sendiri tuh sebagai makhluk yang buruk rupa. Padahal ya biasa aja. Dan ini kalau udah parah, mereka tuh jadinya tuh pada suka nutupin muka. Pada nggak mau keluar kalau kekurangan di tubuh mereka nggak dibenerin, nggak dioperasi. Dan sayangnya, walaupun udah dioperasi pun gangguan ini tuh nggak akan hilang, nggak akan terpuaskan. Mereka justru ngerasa lebih insecure karena kekurangan lain di tubuh mereka tuh jadi bermunculan. Dan mereka ngerasa ini harus dibenerin juga nih, harus dioperasi juga nih. Dan gara-gara itulah mereka akhirnya jadi kecanduan operasi plastik deh. Cuma ya tadi itu, operasinya banyak yang gagal kan, karena kliniknya ternyata nggak berlisensi, kliniknya ternyata ilegal. Dan terkait ini, kalau menurut Global Times, walaupun pemerintah Cina udah memperketat regulasi yang berkaitan sama oplas, tapi tuntutan konsumen ke klinik yang gagal tuh terus aja bermunculan, terus aja berdatangan. Dan ironisnya, kalau menurut pengadilan Shanghai, kasus yang berhubungan sama oplas gagal tuh biasanya tuh butuh waktu lebih lama buat diselesaikan daripada kasus-kasus perdata lainnya. Dan itu pun cuma 16% kasus doang yang berakhir dengan putusan yang kliniknya wajib tanggung jawab. Sisanya ya udah, lepas gitu aja udah. Makanya akhirnya jadi banyak bermunculan grup-grup chat yang isinya korban-korban oplas gagal yang kliniknya nggak mau tanggung jawab. Di grup itu mereka pada berbagi tips gimana caranya biar kliniknya mau bertanggung jawab. Dan itu macam-macam tuh caranya tuh. Mulai dari nangis-nangis di lobi klinik, ngancem bakal lompat keluar dari jendela, ya pokoknya yang ekstrim-ekstrim lah. Tapi ya itu pun sebenarnya nggak ada gunanya ya. Soalnya dari satu grup yang beranggotakan 300 orang, cuma 2 doang yang berhasil dapat kompensasi dari cara-cara tadi. Sedih, anjir. Jadi ya itu ya, walaupun di Cina industri oplasnya tuh berkembang terus, tapi masalah yang berkaitan sama itu juga tuh makin banyak. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah yang terjadi di Cina nih wajar-wajar aja, atau udah berlebihan nih kecanduan oplasnya nih? Yang mana nih? Silakan komen. 我看到视频，其实就是跟我当时面诊，大同小异吧。我跟他的交流时间很短。包括就是很多人就会像当年的我一样什么都不懂呀，就听说这个医生很厉害，就会盲目的去做。 Oke, sekian Lari Googling kali ini tentang kenapa Cina makin kecanduan sama operasi plastik. Dan ternyata ya itu sih, gimana pun kan emang cantik sama ganteng tuh kan privilege ya. Udah ada datanya juga tuh.
Jadi ya gimana ya, emang serba salah sih. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nanya gak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.